Halo, perkenalkan nama saya Dian Nursian Sabetian Pingat dengan nomor induk mahasiswa 020112000028. Dengan ini, saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah topik khusus dalam entrepreneur mengenai dark factory yang masuk ke Indonesia. Yang pertama, pendapat saya mengenai video dark factory yang ditayangkan yaitu dark factory telah mengancam pekerja di Indonesia. Karena dark factory merupakan pabrik gelap yang tidak membutuhkan pekerja manusia. Ini adalah pabrik yang benar-benar dijalankan dengan sistem otomasi penuh, yang tidak ada jam kerja, tidak ada lembur, tidak ada keluhan, dan tidak perlu cahaya. Robot bekerja tanpa henti 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Bagi banyak orang, ini seperti film fiksi ilmiah, tapi sudah menjadi kenyataan. Kemudian untuk mengimplikasinya dengan entrepreneurship yang pertama adalah hilangnya pekerja dalam skala besar dalam sektor manufaktur. Dan yang kedua, terjadi perubahan besar dalam kebutuhan keterampilan tenaga kerja menjadi menuntut untuk adanya keterampilan tinggi bagi para pekerja. Untuk SWOT dari Dark Factory, yang pertama adalah kekuatan. Kekuatannya adalah produksinya berjalan tanpa henti tanpa campur tangan manusia. Kelemahannya, risiko keamanan, misalnya ketergantungan yang tinggi pada sistem dan konektivitas jaringan membuat Dark Factory rentan terhadap serangan siber dan kebocoran data. Untuk peluangnya, peningkatan efisiensi dan produktivitas berkelanjutan. Kemudian ada juga pengurangan biaya operasional dalam jangka panjang. Untuk ancamannya, risiko keamanan siber juga menjadi ancaman karena sistem AI dan load yang digunakan rentan terhadap serangan hacker yang dapat mengganggu operasional pabrik. Kemudian berikutnya, keterampilan yang dikembangkan oleh entrepreneur untuk bertahan dan berkembang dalam era industri otomatis. Pertama, keterampilan digital. Ini termaksud tentang teknologi digital seperti pemrosesan cloud, analisis data, kecerdasan buatan, Internet of Things, dan keamanan siber. Kemampuan dalam memahami dan menggunakan teknologi digital akan sangat berarti di berbagai sektor industri. Yang kedua adalah pemecah masalah kompleks. Permasalahan yang dihadapi cenderung semakin kompleks. Kemampuan untuk menganalisis, merancang solusi, dan memecahkan masalah yang rumit menjadi sangat penting. Yang ketiga adalah kreativitas dan inovasi. Dalam dunia terus berkembang, kreativitas dan kemampuan untuk diubah menjadi kunci sukses. Kemampuan berpikir out of the box, menghasilkan ide baru, dan menghadapi tantangan dengan solusi yang inovatif akan memberikan keunggulan kompetitif. Yang keempat adalah keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Kemampuan berkomunikasi dengan baik dan bekerja dalam tim sangat diperlukan di era ini. Keterampilan komunikasi yang efektif dan kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termaksud melalui media sosial dan kolaborasi platform online, akan membantu mencapai kesuksesan dalam lingkungan kerja yang terhubung. Yang kelima, keterampilan manajemen data. Di era industri, data menjadi sangat berharga. Kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengolah data dengan efektif akan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan strategi bisnis yang lebih cerdas. Keterampilan belajar mandiri. Perubahan teknologi yang cepat berarti bahwa kita harus terus belajar dan mengikuti perkembangan terkini. Kemampuan belajar mandiri dan terus-menerus meningkatkan keterampilan akan memungkinkan kita untuk tetap relevan dan siap menghadapi perubahan. Sekian presentasi dan materi dari saya ucapkan terima kasih.